Oke, kembali lagi dengan saya. Dan pada hari ini kita ada di sesi menyenangkan hati ibu negara. Sama seperti kemarin kepiting soka. Karena kemarin cukup berhasil kepiting soka, di sini kita ngide lagi. Kita pengen nyoba kepiting lainnya lagi. Dan kali ini gue cukup nemu bahan yang menarik, yaitu adalah capit dari snow crab. Nah, sebelumnya gue di sini nggak pernah makan snow crab. Jadi pas kemarin gue beli juga dengan harga 1 kilo 120.000, saya kira akan kecil. Ternyata bisa kalian lihat di sini, ini gede banget ya capitnya tuh. Kayak wow, kayaknya ini dagingnya penuh gitu. Dan berdasarkan review yang aku dengar dari internet dan dari orang-orang kuliner, daging kepiting snow crab ini tuh akan lebih manis daripada daging kepiting mud crab atau daging kepiting bakau biasa. Namun biasanya snow crab ini tuh cukup terkenal dengan ada bau-bau amis di kepitingnya. Tapi aku ini nggak tahu karena ini aku belinya yang sudah beku, dan kalau dilihat dari warna sih ini udah direbusin ya dari sana, udah pre-cook. Karena kalau snow crab ini tuh sejauh ini aku belum pernah melihat yang hidup atau yang mentah di Indonesia. Kecuali kemarin pas lagi main ke mall itu ada Sushiro kalau nggak salah ya. Yang satu sushi kepiting snow crab ini lagi event itu 30 ribuan. Nah itu ada yang mentah tapi atasnya masih dibakar. Cuma ya nggak tau lah mereka bawanya gimana, dalam kondisi beku atau gimana. Cuma kalau dari warna, dari kelihatan warna yang aku terima di sini, ini tuh udah direbus, karena harusnya dia nggak semerah ini tapi coklat kalau masih mentah. Nah ini aku keluarin dulu aja. Jadi capitnya montok-montok banget. Saya nggak nyangka segede kayak gini. Tak kira awalnya paling segede telunjuk, kecil-kecil kayak kaki-kaki mud crab. Tahu-tahu wah gede, dan menurut saya ini kayaknya bakal puas deh kalau makan kayak ginian. Cuma ya kita coba lihat-lihat dulu lah ya cara masaknya, cara rebusnya, apakah dia amis atau tidak. Tapi dari tampilan, dari looks ini bintang 5 cakep banget. Fix dari ngasih lihat tampangnya ini aja gue yakin ibu negara gue udah seneng. Oke, mungkin di sini gue bakal tester beberapa ya, sisanya buat nanti makan bareng ibu negara. Ini gue bakal cari tahu dulu ya cara masaknya gimana. Apakah amis atau nggak amis secara daging, apakah saya harus menyiapkan saus atau tidak, seperti itu. Nah ini gue ngambil beberapa yang udah potong dan yang kecil-kecilan aja. Yang gue lihat dari internet, karena ini gue belum pernah masak kepiting utuh ya, atau kepiting selain soka kemarin. Yang gue lihat dari internet, biasa kepiting gini tuh dikukus kayak gitu, dikukus pakai jahe. Cuma kebetulan gue lagi nggak ada jahe, jadinya gue bakal ngukus mereka aja biasa. Oke, di sini biasa lah ya, masukin air. Taruh kukusan saya di atas. Kita masukin kepitingnya. Jujur cakep banget sini kepiting. Capitnya montok banget. Dan ini tuh berat guys, jadi nggak kopong. Kalau kita beli kepiting bakau tuh kadang kalau lagi suwe kan kopong ya. Si capitnya tuh bisa kalian ketok-ketok terus kosong. Nah itu kalau lagi suwe kayak gitu. Kalau ini jujur aja kerasa padet banget dia. Oke, dan karena ini sebelumnya kondisinya beku, jadi walaupun kepitingnya dikit, di sini gue ngerebusnya kurang lebih 5 menitan lah ya. Udah cukup harusnya 5 menit kayak gitu. Dan ya seperti biasa, tidak ada footage setelah makanannya selesai dimasak ya. Karena gue cukup jarang bikin video atau foto-foto pas makanan yang udah jadi. Biasa langsung makan, apalagi kalau masak buat sendiri. Jadi mungkin gue di sini kasih tahu aja kali ya pengalaman gue atau apa yang gue rasain pas pertama kali gue makan snow crab dengan cara masaknya dikukus doang gitu. Dan hasilnya adalah amis banget, amis banget. Ini kepiting teramis yang pernah gue makan. Gue pernah makan rajungan, gue pernah makan apa tuh namanya, kepiting bakau cukup sering. Dari yang beku, dari yang hidup, itu sejauh ini snow crab ini paling amis banget. Jadi rasa kepitingnya tuh sangat pekat gitu ya. Jadi kayak kemarin soka, kepiting soka itu ada amis-amis kepiting tapi tipis gitu, dan ketutupan dengan apa ya, rasa daging kepiting, mungkin rasa tepung kayak gitu. Sedangkan kalau ini karena dikukus, untungnya kukusnya 5 menit pas banget ya, jadi dia nggak kering gitu. Tapi rasanya tuh pekat banget kayak gitu, dan menurut aku
kayaknya nggak cocok deh. Dan di saat aku coba ini kemarin belum menemukan yang namanya jahe, belum nyoba pakai jahe dan nggak punya jahe, jadinya mungkin nextnya akan dicoba pakai jahe lagi. Tapi sebelum itu karena masih nggak ada jahe, jadi gue bakal testing satu metode lagi yaitu direbus. Dimana direbus ini harusnya sih nggak bakal seamis dikukus karena kayak kaldu kepitingnya atau bau kepitingnya itu bakal cukup kelarut ke air ya. Tapi bakal gue coba di trial berikutnya, dimana buat yang satu capit penuh bersama kelengannya tadi. Dan hasil yang direbus ini tuh jatuhnya dia lebih tidak amis ya daripada yang dikukus, tapi masih ada amis tipis-tipisnya dan enaknya dagingnya ini lebih juicy. Dan kesimpulannya adalah jadi better direbus kalau menurut saya karena tidak terlalu bau amis. Ini di esok harinya gue coba masakin buat ibu negara gue, buat suruh dia coba karena lagi jaga di rumah sakit. Ini gue masakin direbus juga, belum pakai jahe, belum pakai yang lain. Dan ini coba gue bukain biar gampang makannya karena kan ya di rumah sakit susah ya, nggak mungkin getok-getok kepiting di talenan kayak gitu. Nah ini gue bukanya by joinnya, dari joinnya dipatahin, digunting dulu, lalu biar ala-ala estetik, ala-ala king crab gitu. Ini tadinya mau nyoba dipotongin, cuma nggak kuat nih tangan gue, jadinya ya kita coba pakai pisau, kita coba retakin ya, kita coba retakin biar bisa ditarik cakep kayak king crab. Nah ini udah bisa kebelah ya, coba kita tarik. Bem, cakep rapi. Walau ya ada beberapa dikit nempel di dalam ya, cuma ya secara tampilan oke lah ya. Tuh oke, masih ada nempel-nempel dikit. Ini bisa gua masukin lagi. Anjay udah kayak king crab banget gak sih ini. Nah cuma apa ya, walaupun secara rasa jujur amis dan saya tidak terlalu suka, tapi si snow crab ini tuh dari daging yang saya dapatkan sekarang, walaupun dia udah rebusan dan sudah beku, dia tuh masih sangat chewy ya, apa ya, kenyal dan firm gitu, jadi agak padat. Kadang kan kalau kita dapat kepiting yang udah beku atau kepiting yang udah mati dimasak gitu kan blenyek ya, blenyek tuh kayak lembek. Nah sedangkan kalau ini enggak, ini tuh firm, kayak firm banget malah. Oleh karena itu gue cukup suka dari teksturnya, namun rasa masih mempermasalahkan dengan lidah saya sebagai pembenci amis-amis. Nah ini aduh warna cakep banget. Oke yang ini lebih berhasil ya, cabutnya guys lebih panjang tuh. Cakep banget gak sih itu, merah daging, merah kulit. Kita pasang lagi biar ibu negara senang menerima hadiah seperti ini. Nah berikutnya ini capitnya ya, kita coba potong-potong capit sama lah ya, biar cakep-cakep kayak king crab gitu, kita ketok-ketok aja. Nah untungnya cangkangnya ini tuh cukup tipis ya jatuhnya, dibanding mud crab gede-gede yang biasa kalian masak atau biasa kalian beli itu kan tebel ya. Ini jatuhnya serajungan lah kalau menurutku. Nah ini kita coba tarik, liatin firm banget guys. Jadi yang nempel ke cangkang tuh cukup dikit ya. Tuh ya ada sih, cuma ya nggak perfect banget sayangnya, tapi ya cakep lah ya maksudnya gitu. Cara nariknya gitu, kayak itu aja udah kayak hampir perfect tuh tarikannya tadi. Nah ini kita potong-potong lagi. Nah itu kalian lihat digetok-getok pelan gitu aja dia retak kayak gitu. Makanya ya paling serajungan lah dari capit, apa dari tempurung. Coba kita lihat tarikan kedua kita apakah mulus. Oke belum. Oke kita kurang getok. Tok. Oke nah itu udah dalam tuh potongannya. Lanjut kiri. Aduh belum. Hancur iki. Sininya apa si ya agak lebih hancur, tapi kayak kalian lihat lah ya masih firm gitu, nggak blenyek gitu lah. Sangat oke, sangat puas. Dan karena ini direbus harusnya tidak terlalu amis ya. Tapi biar buat balance amisnya di sini gue bakal pakai minyak wijen. Pas ngasih ke ibu negara, masukin bakalan dikocok-kocok kayak gitu minyak wijen sama kepiting biar nggak terlalu amis. Walaupun dia sebenarnya suka kepiting amis. Oke, dan review dari ibu negara, dia sangat suka untuk resep kepiting rebus yang pakai minyak wijen ini.
Tapi jujur saya kurang suka. Jadinya saya mencoba mencari cara lain agar tidak amis. Dan saya menemukannya. Jadi tetap direbus dia sama. Tapi pas rebusannya tuh kita pakai lemon dan juga pakai jahe. Jadi aku nemu di YouTube banyak bikinnya kayak gitu. Dan ku coba. Ternyata hasilnya sangat oke. Dimana dagingnya tetap juicy. Dan tidak ada bau amis sama sekali. Jadi ini percis kayak aku makan mud crab biasa yang beli di Bandung kayak Resto Parit segala macam. Mud crabnya tuh clean banget. Rasa daging kepitingnya tuh cuma manis, kenyal doang gitu. Nggak ada amis-amisnya. Oleh karena itu top markotop banget rebusan pakai lemon dan pakai jahe. Jadi ini sama seperti sebelumnya, kurang lebih 5 menit dia direbus di air menggolak. Lalu berikut adalah hasilnya. Cakep banget nggak sih? Platter penuh akan snow crab capitnya. Oh, cakep banget. Dan di sini gue juga nambahin 2 saus, takutnya bosen ya makan daging kepiting doang pakai nasi, kan kurang variatif atau lama-lama bosen apalagi banyak gitu kan. Jadi ini gue tambahin saus tiram, ngambil resep dari Chef Devina yang ex Master Chef. Dia ada cumi saus tiram kalau nggak salah. Nah kita full ngikutin sana dan enak banget, cocok banget pakai kepiting ini. Udah mirip banget yang parit. Ya, saya sebagai warga Bandung, parit tuh udah kayak top place to eat crab gitu kan. Nah itu paling, dan di sebelahnya tuh ada yang hitam itu black pepper instan ya dan kurang itu akhirnya juga nggak habis. Tapi kalau dari ibu negara saya dia lebih suka daging kepitingnya aja dimakan pakai nasi. Memang memang selera kita berbeda guys. Dan ya ini penambahan beliau yang senang kedapatan kepiting banyak dan ya kepiting baru lah yang belum pernah dimakan. Ya siapa tahu kalian penonton video ini tertarik untuk mencoba snow crab setelah menonton video ini. Kunci utama dari masaknya dari kemarin adalah hanya satu, yaitu adalah rebus pakai jahe yang banyak dan lemon yang banyak. Jahenya nggak nempel ke daging, lemonnya nggak nempel ke daging, tapi ngilangin bau amisnya. Itu pelajaran terbaru yang gue pelajari dari masak snow crab ini. Dan sisanya itu lebih ke arah keren banget gue udah masak kepiting yang kayak Alaskan king crab. Oke, dadah. Semoga ada video masak kepiting berikutnya guys. Bye bye.